Halo Ngominers, apa kabar? Kembali berjumpa. Ini di hari galungan ini orang-orang pada sembahyang. Aku bikin konten. Aduh, udah kemarin ininya, sudah kemarin absen, nggak bisa sekarang absen lagi. Nanti dimarahin sama member-member. Oke, tentunya kawan-kawan sudah tahu ya agenda utama kita. Tentu saja kita akan membahas soal pertandingan lawan Atalanta, big matchnya Itali. Ini bukan sekedar sok-sok hype gitu, tapi memang bener pertandingan lawan Atalanta, at least bagiku pribadi ini sepertinya akan menjadi pertandingan yang lebih sulit dibandingkan pertandingan Inter lawan Milan dan Inter lawan Juventus. Sebagai informasi, di pertemuan pertama itu kita menang 2-1. Nah, ini dia. Kita menang 2-1 dan itu pun dengan susah payah. Kita itu bahkan mereka lebih banyak membukukan peluang, walaupun bukan berarti peluang mereka lebih berbahaya, cuman ya memang kenyataan secara statistik peluang mereka lebih banyak, possession mereka juga lebih banyak, lebih gede 55%, tapi 55 dengan 45 ini bukan perbedaan yang sangat signifikan ya. Tapi sebelum itu kita bahas beberapa update seputar Serie A, seputar Inter, termasuk isu bahwa Inzaghi sedang diincar oleh klub Liga Inggris. Pertama yang ringan-ringan dulu. Dumfries, ayo siapa siapa yang ngefans sama Dumfries? Kemarin kan kawan-kawan pasti sudah tahu ya bahwa akhirnya Dumfries melunak ketika sebelumnya dia ngotot minta 5,5 juta, Inter juga ngotot 4 juta apa 4,5 juta, kayak pokoknya sekitar 4 juta itulah. Nah, di sini aku dapat angka yang lebih spesifik lagi bahwa new deal yang ditawarkan oleh Inter itu adalah 3,8 juta. Tapi dia mintanya 5 juta. Ada yang bilang 5,5 juta, ini 5 juta. Nah, sekarang dia sudah melunak. Kabarnya alasan utama itu adalah lagi-lagi kawan-kawan pasti sudah bisa menebak, dia happy di Inter dan di Milan. Milan ini maksudnya di kota Milan. Dan ini yang paling penting, saat ini tidak ada tawaran yang cukup menarik dari klub lain. Apalagi Inter juga seolah-olah dengan mendatangkan Tajon Buchanan, dengan beberapa kali Tajon Buchanan main memperlihatkan flare yang seperti wow, ini bahaya nih. Tajon Buchanan aja gajinya cuma berapa? 1 jutaan kalau nggak salah. Enak aja Dumfries minta 5 juta kan. Mungkin dia ini jadi sadar diri. Akhirnya sekarang Juventus sudah ngomong melalui agennya siap untuk negosiasi ulang. Inter juga ya udah, kalau kamu memang mau negosiasi, kami ingin negosiasi itu kelar sebelum Maret gitu. Alright, nah sekarang kita bahas soal Inzaghi yang diincar oleh klub Liga Inggris. Dua klub itu adalah MU dan Chelsea. Nah, terus terang aja ini sebenarnya hal yang tidak mengejutkan bagiku. Kalau kawan-kawan ingat, aku adalah satu di antara, aku nggak tahu kalau gini, pokoknya di YouTube konten kreator yang benar-benar getol membela Inzaghi. Bahkan musim lalu ketika Inter sempat menjalani periode buruk, bayangkan di Liga itu hampir 2 bulan Inter nggak pernah menang. Nggak pernah menang loh, klub sebesar Inter nggak pernah menang. Ini ya di satu sisi misalnya wajar, banyak yang Inzaghi out, tapi ya udahlah. Nah, sekarang masalah berikutnya yang muncul adalah, kalau kawan-kawan mungkin ada yang belum tahu, gaji di Inzaghi di Inter itu adalah 5,5 juta. Sementara itu gaji untuk pelatih yang selevel dengan Inzaghi itu sekitar 8-9 juta per season. Ini aku liatin. Salary-nya Ten Hag itu 9 juta pound sterling. Ini bukan euro. Kawan-kawan pasti banyak yang tahu ya, nilai pound sterling itu lebih mahal daripada euro. Kalau 9 juta pound itu mestinya sekitar 10, sekian euro. Itu Ten Hag yang prestasinya nggak karuan apa di ini, kan dia cuma pas di musim pertama aja dapat piala Ciki kebokap apa gitu. Mau bandingin dengan ini, si Klopp, tahu gajinya Jurgen Klopp berapa? 18, ini lebih dari 3 kali lipatnya gaji Inzaghi. Dan Inter harus hati-hati karena Jurgen Klopp sudah bilang di akhir musim dia akan tidak memegang Liverpool lagi. Jangan terkejut nanti kalau Liverpool mengincar Inzaghi.
Jangan terkejut juga kalau Liverpool ujuk-ujuk ngasih tawaran gaji 10 juta. Anyway, masalah utama dengan Inzaghi itu adalah pertama gaji dia kecil. Sekali lagi gaji dia kecil untuk ukuran pelatih sekaliber Inzaghi. Dua, Marotta itu punya kebijakan bahwa Inzaghi itu diperpanjang cuma setahun. Sekarang Inzaghi itu 2025, di musim panas 2025 dia akan habis kontraknya. Jadi kalaupun dia diperpanjang ya ditingkatkan lagi sampai 2026 kayak gitu. Nah, sekarang aku mendapat kabar baca di salah satu berita ini, di sini kayaknya ada ini di salah satunya, ini aku tadi udah baca tapi kalau nyari-nyariin lagi di paragrafnya kan susah. Pokoknya dari pihak Inzaghi itu dia minta kontrak yang jangkanya agak panjang, minimal itu sampai 2027 minimal banget. Nah, menurutku kasih. At least gini ya, di musim lalu ketika Inter gagal menang, tapi aku ngelihat fondasi yang sedang dibangun Inzaghi itu kelihatan. Kemudian cara Inzaghi bermain itu juga oke, enak ditonton. Nah, ini bagus untuk industri sepak bola Serie A. Kalau memang ingin menarik lebih banyak lagi minat orang untuk nonton sepak bola, ya pertama harus dari ini, kita nggak bisa mengandalkan hanya fans dari klub yang bersangkutan aja. Misalnya nih Inter lawan Lecce, ngarepin dari yang nonton tuh fans Inter sama fans Lecce aja nggak bisa. Harus dari orang yang netral juga harus nonton. Kemarin kan kelihatan di salah satu DPI di Jebret Media itu bahwa si Bung Jebret itu ngomong, wah aku terkejut ternyata Inter mainnya bagus. Ya artinya fans-fans netral itu mereka nggak ada nonton Serie A. Ini yang perlu perlu ditingkatkan sehingga pelatih-pelatih yang memiliki filosofi bermain yang lebih atraktif lah ya, kita bilang nggak usah lah tedeng aling-aling. Ini harus dipertahankan. Pelatih seperti Thiago Motta, De Zerbi, harusnya De Zerbi jangan sampai keluar dari Serie A waktu dulu, tapi ya sudahlah. Inzaghi, kemudian siapa lagi? Gasperi ini sebenarnya lumayan. Aku lumayan suka lihat Atalanta. Pelatih-pelatih dengan filosofi yang lebih ini, De Rossi sekarang mulai muncul juga. Ini lebih diberi insentif begitu. Nah, at least ada kabar baik bahwa di antara tadi kan aku sebutkan MU dan Chelsea, hanya Chelsea yang memiliki ketertarikan konkret terhadap Inter Milan. Jadi MU itu cuma baru rumor aja. Dan kabar yang lebih bagus lagi bahwa pelatih yang dipertimbangkan oleh Chelsea itu bukan cuma Inzaghi. Jadi ini ada semacam ruang gerak buat Marotta untuk memperbarui, untuk memikirkan, mempertimbangkan, karena tadi aku bilang kan dia cuma ngasih satu tahun aja perpanjangannya. Oke, kasihlah perpanjangan 2 tahun atau 3 tahun kalau bisa. Begitu sih bro. Oke, segitu aja update-nya. Sekarang kita bahas Inter Milan. Sebelum itu, ini topi yang jarang aku pakai ini karena topi outdoor, tapi sayang banget ini topi Nike dari salah satu sesepuh Ngominer. Thank you bro. Wih, topinya mantap banget ini. Beda emang kalau topi ori ya. Aku sering beli Nike tapi Nike beli di pasar gitu. Beda banget dengan ini. Mantap ini. Alright, langsung pertandingan Inter lawan Atalanta. Di awal aku bilang bahwa bisa jadi pertandingan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, bahkan lebih sulit dari pertandingan Inter melawan Milan dan Juventus, di mana keduanya itu adalah rival Inter di Serie A ya notabene. Kalau dulu sebenarnya ada Lazio juga, tapi Lazio kan sudah lama. Kalau kawan-kawan ingat dulu ada yang namanya Magnificent Seven di Serie A itu, Roma, Lazio, kemudian ada Fiorentina. Kalau nggak salah ada lagi Parma, Inter, Juve, Milan. Nah ini kayaknya yang Magnificent Seven. Kalau ada yang salah tolong dikoreksi, tapi kayaknya sih nggak salah ya, itu dah Fiorentina, Parma. Ya Parma memang dulu, ingat nggak Parma itu ada Thuram, Cannavaro, Buffon, kemudian ada Chiesa dulu di Parma. Wah ngeri lah pokoknya Parma. Atalanta sekarang sangat kokoh ada di peringkat 5 dengan tabungan 1 pertandingan, yang artinya walaupun dia sekarang poinnya kalah dengan Bolonya, tapi karena masih ada 1 pertandingan yang belum dimainkan, kalau misalnya menang dia kan 49, jadi kan sangat seimbang. Aku sudah sempat bahas bahwa yang memperebutkan posisi 4 ini ada Bolonya, Atalanta, Roma, dan
Lazio dengan Fiorentina. Kalau Napoli kayaknya agak susah. Walaupun baru mulai gimana ya, 2 kali ganti pelatih itu sangat-sangat ini. Nah, Atalanta ini adalah sebelum pertandingan kemarin yang dia seri lawan Milan, ada 3 tim yang hijau semua ini. Dalam artian 5 pertandingan terakhir menang terus. Inter, Bologna, dan Atalanta. Cuman kemarin kan Atalanta ketemu Milan. Milan kan sebotak-botaknya Pioli, tetap aja Milan adalah Milan. Mereka punya Theo Hernandez. Squad mereka itu adalah salah satu yang terbaik di Serie A. Kalau dibandingkan dengan Atalanta, ya tetap bagusan squadnya Milan kan. Cuman kenapa aku bilang akan lebih susah Inter lawan Atalanta? Begini, ada sebuah statistik menarik dalam pertandingan Inter lawan Atalanta. Aku langsung liatin aja ya. 1-2 Inter menang, 3-2 Inter menang, 1-0 Inter menang, 2-3 Inter menang, 0-0. Nah, apa yang menarik di sini? Inter nggak pernah menang lebih dari 1 gol dalam 5 pertemuan terakhir. So, sedangkan lawan Milan kita menang 5-1. Lawan Juventus kita menang memang cuma 1-0. Marginnya cuma 1 gol, tapi kan kalau kawan-kawan nonton itu pertandingan kan berat sebelah banget. Sedangkan ketika Inter melawan Atalanta yang menang 2-1 itu, yang aku liatin yang ini, possession mereka yang pegang, peluang mereka yang banyak, yang lebih banyak, bahkan sampai akhirnya karena keselnya si Toloi kan kartu merah. Ini kayaknya kartu merahnya karena protes dia kasih kartu kuning apa gimana. Pokoknya dia protes terlalu berlebihan, kemudian dapat kartu kuning kedua kalau nggak salah ingat. Artinya adalah pertemuan Inter lawan Atalanta itu nggak pernah mudah. Sama seperti Inter lawan Bologna di Coppa Italia kita disingkirkan, di Serie A kita seri. Memang ada tim-tim tertentu yang secara tradisi itu selalu menyulitkan Inter Milan. Kalau di ini ya Sassuolo, kita malah kalah lawan Sassuolo, Pak. Kalau dari bola.net aku ambil ini adalah memang dua tim ini lagi benar-benar di puncak ininya. Inter baru saja menang telak lawan Lecce 4 gol, sementara Atalanta meraih hasil imbang dalam laga lawan ini AC Milan. Sekali lagi aku memang bilang AC Milan kalah telak lawan Inter, tapi tetap Milan adalah Milan. Bisa imbang dengan Milan itu bukan perkara yang mudah. Kemudian adalah ini nggak perlu bacain kayaknya ya ini. Ini kan ulasan Serie A, ulasan pertandingan kan sudah aku bahas sebelumnya. Kita langsung aja ke prediksi starting line up. Di line up Inter itu ada beberapa pemain yang sudah dipastikan absen, yaitu Acerbi, kemudian Hakan, kemudian siapa lagi ya, Cuadrado jelas karena udah cedera. Nah, ini yang aku benar-benar tahu. Nanti kalau sambil lalu ingat lagi aku akan bahas lagi. Kalau Sommer ini kemungkinan dia sudah bisa main karena sakitnya cuma sakit flu, bukan cedera. Jadi begitu demamnya hilang, ya walaupun misalnya kayak agak lesu pun kan nggak apa, karena kiper itu nggak lari-lari kan. So Sommer, Pavard sudah siap bermain tentu saja. De Vrij masih harus diandalkan. De Vrij bermain cukup bagus, jadi nggak ada masalah walaupun Acerbi nggak main. Bastoni juga sudah mulai bisa bermain. Nah, di kanan ini Dumfries kemarin dikasih start kurang maksimal. Jadi sepertinya di sayap kanan lagi-lagi Inzaghi akan mengandalkan kombinasi Pavard dan Darmian. Terus terang saja menurutku sekarang ini kombinasi Pavard dan Darmian ini adalah yang terkuat di Serie A. Mungkin kalau dulu itu ada kombinasi Leao dengan Theo Hernandez, tapi kalau sekarang ini aku yakin Pavard dan Darmian kuat ini dalam artian bertahan juga, karena kombinasi Di Marco dan Bastoni juga kan keren banget. Tapi terus terang saja dalam segi bertahan sisi kiri Inter tidak sekuat sisi kanan. Ini makanya aku memilih ya ini yang paling kuat. Kemudian di tengah itu Barella, Mkhitaryan dan Aslani, karena ternyata Hakan itu dia bilang nggak enak setelah diperiksa, ternyata memang ada strain, muscle strain, artinya ada ketegangan di otot paha dia. So kemungkinan Hakan itu akan disimpan karena Inter sangat berhati-hati. Tujuan Inter yang utama itu adalah Hakan harus bisa bermain saat pertandingan leg kedua melawan Atletico Madrid. Nah, kalau dari di depan,
Oh ya, Thuram lagi satu yang absen. Ya, sekarang berarti 4 yang absen ya. Cuadrado, Acerbi, Hakan, dan Thuram. Nah, kemarin Alexis Sanchez sudah diberi kesempatan berdua dengan Lautaro. Untuk saat ini, untuk besok dini hari kemungkinan itu Lautaro dengan Arnautovic sebagai ujung tombak Inter Milan. Dan aku terus terang lihat memang duetnya Topic dengan Lautaro ini bagus banget. Alright, nah yang menarik adalah begini. Inter tampil practically tanpa beban dalam menghadapi Atalanta. Kenapa aku berani bilang tanpa beban? Karena pertama ini adalah pertandingan tabungan. Ini aku bilang anggap aja pertandingan lawan Atalanta itu nggak ada. So ini adalah pertandingan bonus, apalagi selisih poin antara Inter dengan Juventus itu adalah berapa ini? 9 poin. Kalau kita kalah pun kita masih unggul 9 poin. Nah, dengan Inter bermain lepas, tidak terbebani, harus menang. Biasanya tim yang bermain lepas itu lebih bagus mainnya di lapangan. Ingat ketika Juventus mereka terbebani harus menang karena Inter sudah menang duluan, kan mereka mainnya agak goyang kan. Nah ini di sisi lain Atalanta mereka kan walaupun dia ngomongnya wah tapi pasti target mereka itu adalah mencapai zona Liga Champions karena di sana duitnya gede banget. Nah mereka punya beban yang lebih dibandingkan Inter. Kalau mereka kalah ya nggak bisa nyalip Bolonya. Kalau mereka menang otomatis akan menyingkirkan Bolonya ke peringkat 5 dan mereka naik ke peringkat 4. Dari sini aku sih sepertinya Inter itu akan menang, apalagi kalau dilihat di sini ada juga yang menarik ini secara statistik jeng Inter tidak terkalahkan dalam 11 laga lawan Atalanta di semua kompetisi. Jadi cuma pernah seri aja 5 kali dan menang 6 kali. Dan jangan lupa juga bahwa kemenangan Inter itu semua ketat banget. Nggak ada penampilan yang sangat superior seperti ketika kita lawan Milan, waktu kita lawan Lecce, waktu kita lawan Salernitana 4-0, nggak pernah. Mungkin pernah dulu ya. Aku nggak ingat itu. Sorry kalau salah nanti. Kemudian Inter selalu menang dengan margin 1 gol. Ini aku bilang ini akan jadi pertandingan yang sangat ketat. Inter tidak terkalahkan dalam 19 laga terakhir di Serie A. Satu-satunya tim di Serie A yang bisa mengalahkan Inter itu cuma Susilo. Yang sampai sekarang aku masih bingung gimana ceritanya bisa Inter kalah lawan Susilo. Kemudian selalu menang dalam 7 laga terakhir, 4 kali clean sheet dalam 5 laga terakhir. Kan cuma Roma aja yang bisa ngebobol Inter. Angkat topi buat Roma. Dan satu lagi, di Serie A itu cuma ada 3 tim yang bisa menyarangkan gol lebih dari 1 ke gawang Inter, yaitu Bologna, Sassuolo, dan Roma. Yang lain kalaupun bisa ngejebol gawang Inter paling cuma 1. Juve cuma 1, Milan cuma 1. Kemudian apa lagi yang pernah ngejebol gawang Inter? Kayaknya nggak banyak. Fiorentina kan 1-0 mereka kalah. Itulah pokoknya. Karena Inter memang kebobolannya dikit banget kan. Inter selalu mencetak minimal 2 gol dalam 5 dari 6 laga kandang. Nah ini bagus ini statistiknya. Kemudian Inter cuma kebobolan total 1 gol dalam 7 laga kandang terakhir di Serie A. Ngerinya Inter cuma 1 gol. Tapi kemudian Atalanta Pak, hati-hati. Dalam 8 laga terakhir mereka tidak terkalahkan. So ini bukan, kita nggak bisa taking for granted. Kita selalu menang lawan Atalanta, pasti nanti menang. No, karena kita nggak pernah menang mudah. Kemudian selalu kebobolan 1 gol dalam 4 laga tandang terakhir di Serie A. Berarti kalau kebobolannya selalu 1 gol, kalau kita bisa nyetak gol lebih dari 1, maka kemungkinan kita menang itu sangat besar. Gitu sih bro. Gimana guys, siap? Itu pertandingannya besok jam 3.45 WITA ya. Aku cek dulu. Ya betul, kalau kawan-kawan yang WIB yang ada di Jakarta atau di daerah Jawa itu jam 2.45. Ingat jam 2.45. Kalau kawan-kawan berada di zona waktu WITA itu jam 3.45. Oke, jangan lupa kita live reaction. Kita ngobrol bareng, nonton sambil ngobrol-ngobrol. Oke. Ciao guys, sampai jumpa
besok dini hari. Oh ya, aku mau bikin satu lagi konten. Aku mau bahas Lautaro, keunikan seorang Lautaro dan beberapa background story tentang dia. Oke, ciao, sampai jumpa.